jeneng itu gak apa-apa. Awakmu juru bicara, terus teman diskusi saya namanya ini gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep nang ngarep, ojo nang ngene, nang ngarep. Ah, sip. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Avi dari Mojokerto. Saya di sini perwakilan kelompok 1 yang dimana anggota saya nggih Mojokerto. Wis ono sing ngeterno mulai. Enten insyaallah. Pakai sukarelawan soalnya. Kelompok saya terdiri dari 6 orang termasuk saya. Di antaranya Mas Atok dari Blitar, Mas Selo dari Kediri, Mas Munir Blitar, terus kemudian ada Mas Faza dari Kediri dan Mbak Vida dari Jombang. Nah, menurut pemikiran dari kami ketika diskusi di belakang panggung, kami memutuskan bahwa di 77 tahun Indonesia Merdeka ini, sebagai negara Indonesia masih dalam tahap degan, jadi belum sampai ke kelopo. Namun top barek nom pani ngomong ini toh. Kon nek krungu netizen kan dibully entek kan yo. Tapi gak apa-apa biar dia kemukan alasannya, argumentasinya ngono ya. Namun dari segi masyarakatnya itu sudah mencapai tahap kelopo. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah mayoritas itu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Jadi masyarakat Indonesia itu akan ayem tentrem jika kayak isu-isu kenaikan BBM itu tidak ada, terus harga kayak LPG dinaikkan, itu kan nanti akan membuat masyarakat Indonesia dari menengah ke bawah itu akan protes kan Pak. Misal tidak ada kenaikan BBM, harga-harga standar, itu masyarakat itu ayam tentrem, nerimo, legowo gitu. Itu jadi nyun sewu iki ono Pak Bupati biar langsung nanggapi juga. Jadi rakyate wis kelopo, pemerintahnya cek degan. Nggih, ngoten. Ngono ya, kesimpulannya ya. Coba moreng-moreng lho ya. Tapi gini deh, pemerintah itu bisa nasional, bisa kabupaten. Kalau menurut saya kabupaten itu lebih cepat untuk menjadi kelopo dibanding pusat. Nek pusat itu kayak bluluk sampai saiki. Memang kalau di pemikiran kelompok kami itu yang masih di degan itu pemerintah pusatnya. Kalau kabupaten-kabupaten, insya Allah kalau pemimpinnya orang-orang muda seperti Pak ini Mas Dito, nah ini bisa mengayomi masyarakat muda, bisa mengerti apa yang kita pilihkan. Bentar, sabar Mas. Nah, untuk Bluro dari kelompok kami, Bluro itu ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kenapa kita menyebutnya Bluro? Karena itu awalnya Indonesia terbentuk. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu kan namanya Nusantara. Nah, ketika 45 namanya Indonesia. Nah, itulah Indonesia di zaman Bluro. Kemudian kita naik di tahap cengkir. Tahap cengkir itu menurut kelompok kami ketika adanya reformasi di tahun 98. Mungkin di sini ada yang sudah lahir, ada yang belum. Nah, itu Indonesia mengalami di tahap cengkir. Nah, ketika tahap degan itu di saat ini itu masih degan yang kadang degannya itu baik, kadang itu degannya kan gak legi, gak no isine gitu kan. Nah, seperti itu. Terus, nah kelompoknya itu saat kapan? Kelompoknya itu di saat Indonesia Emas 2045, di mana generasi milenial yang melek teknologi itu akan memimpin Indonesia ke depannya. Kita-kita yang kelahiran tahun 99 sampai seterusnya itu akan memangku kebijakan di mana itu berawal dari keresahan kita ketika masih menjadi rakyat biasa gitu. Nah, harapannya yang kedua kan ada harapan dan cita-cita di Indonesia ke-77 tahun merdeka ini. Harapan dari kelompok kami itu terrealisasikannya sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa kok milih sila kelima? Karena kita tahu sendiri ya di Indonesia itu bagaimana hukum itu runcing ke bawah. Gimana rakyatnya nggak punya uang itu semakin kalau kena hukum itu semakin tertindas, dan kadang yang benar disalahkan, namun yang salah itu ketika punya uang mereka dia
dianggap lolos, dianggap benar gitu. Jadi kita ingin keadilan sosial itu benar-benar merata di seluruh Indonesia, baik dari segi pendidikan, hukum, sosial, dan apapun itu. Pokok keadilan itu merata dan dapat dirasakan semua elemen masyarakat, mau dari kota maupun sampai ke pelosok desa. Nah, cukup itu dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Nek di majelis taklim pengajian ono ngene kita gak. Ya. Ndek kene iki diwadahi lho pikirane arek-arek dan tepak lho iki omongane ya. Ono sing gak setuju gak masalah tapi dia berpikir beneran gitu ya. Tapi aku takon situk tok ae. Nek bluluke iku tahun 45, Goyoboyo iku apa biyen? Joyoboyo. Belum kenapa? Jadi kamu pandangan sejarahmu itu kan hanya mulai 45. Kamu tidak berpikir mengenai Kediri sebelum Indonesia, ya. Padahal aku mang maksudku jan yo ke zaman biyen dulu ya ono Empu Barada, Mbagi Kediri, apa Kauripan sak piturute gitu ya. Itu dulu kan kita punya sejarah luar biasa. Kita punya sejarah yang luar biasa dan di seluruh dunia sejarah Jawa dan Indonesia itu disembunyikan. Jadi kalau Anda belajar sejarah ada yang namanya Yunani kuno nomor 1, nomor Mesir kuno, Cina kuno, tapi Jawa kuno tidak ada. Apa sebabnya? Mergo kabeh iku jane wedi karo Jawa. Mulane Indonesia aja sampai ngilangno Jawa sebab sing diwedeni sak donya iku. Dadi Israel itu ndak akan berani menyerang Indonesia. Mergo ono wong Jawa. Iku serius. Mulane ibu kota Israel itu apa ibu kotanya apa? Kon nang Tel Aviv ya. Di sana tulisan Tel Aviv itu Java Tel Aviv. Mereka itu sangat punya perpustakaan yang isinya Jawa kuno yang tidak diakui secara internasional. Iku temenan. Kon nek ana software dalam internet sing iso nyambung-nyambung berbagai macam aplikasi iku apa jenenge? JavaScript. Iku sing gawe iku arek-arek Israel yang menyadari betapa Jawa itu sebenarnya adalah mbahnya brahmananya semua manusia di dunia. Semua dulu dari Eropa, dari Cina, dari itu belajarnya ke Pulau Jawa. Karena yang kita pelajari itu kebrahmanaan bukan kesatriaan, tapi kebrahmanaan. Satrio gak apa-apa asal kon tetap brahmono. Jadi brahmana satrio atau jangan satrio brahmono, brahmono satrio. Tuh wali rojo, ojo rojo, wali rojo, wali sik kayak dadi rojo, ngono rek ya. Makanya hasbunallah apa mang wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakil itu ono maknane kabeh. Dan itu serius gitu ya. Jadi engko di omah diteruskan diskusine karo lewat WA atau lewat apa ya. Ojo dimulai 45 kesadaran. Jadi nek cara Mbah Geol iki ya, nek mana iku nek kon narik busure mek ceklik sampai 45 ku mek cerut ngono iku cerut. Tapi nek kok buru sampai Joyoboyo sampai sadurunge ngono ya, iku panahnya akan melesat jauh ke masa depan. Kita untuk menjadi kelapa tidak perlu nunggu 2045. Saiki iso jane nek presidennya bener. Saiki iso. Nek kon ngerti caranya milih pemimpin. Sekarang pun Indonesia itu tidak terlawan oleh Indonesia itu super power, Pak. Seharusnya super power. Tanahnya paling subur, tanamannya paling banyak, rempah-rempahnya sampai enggak ada mengirupan jajah ini. Semuanya menungsone tahan banting tepak loh. Sampai ndelok di daerah-daerah itu di Malang gitu. Oh, nyambut gawe ini. Pinter-pinter kabeh wong duwe omah sak iso-isone kan gitu. Jadi rakyat Indonesia itu istimewa. Dan Indonesia itu adalah ketika malaikat disuruh Tuhan untuk ngesoki banyu berkah, ya, biyen tahun piro gurung ono, ya, pramasai banget ya. Gusti Allah ngongkon Jibril karo 10 malaikat, kon nang bumi sokno berkah kuwi. Terus nggawa ember gede nemen jenenge malaikat. Kon tuh malaikat gede sak piro? Malaikat Israfil itu sayapnya itu satu alam semesta. Dua alam semesta. Nek jubahnya dibuka itu multiverse yang disebut alam paralel itu ya. Itu malaikat Israfil. Makanya dia yang bagian ngekei tondo trompet itu gitu ya. Nah itu semua malaikat kemudian turun ke bumi
pas ku di Nusantara jadi disoi banyu berkah itu akhirnya Indonesia menjadi 2/3 lautan. Makanya sejak 45 seharusnya kabinetnya itu kabinet maritim, jangan kabinet darat. Sampai hari ini belum ada kabinet maritim, tidak ada yang lautan itu tidak terbatas kekayaannya, dan lautan Indonesia itu luar biasa, tapi kita tidak pernah mengolahnya kan gitu, malah dicolong-colong karo Cina, karo negara-negara kan gitu. Jadi kita mengharapkan nanti ada presiden 2024 yang punya kesadaran wali, punya kesadaran brahmana, baru jadi raja. Kon dadi wong apik sik kae dadi wong kendel kan gitu. Nek kendel tok tapi gak apik medeni. Nyilakan kan gitu. Oke. Ini ya Dek ya. Tepuk tangan untuk siapa tadi namanya? Afi Indosiar ya. Dicatat rek nomor handphone Pak. Sekali lagi tepuk tangan oke kelompok